Oke. Selamat datang semua. Jadi di channel ini akan ada yang baru beberapa bulan ke depan, yaitu sesi belajar bareng ajaib. Sesi belajar bareng ajaib. Jadi nanti selama beberapa bulan ke depan kita akan belajar mengenai analisa saham, metodenya nanti ada apa aja. Lalu bagi yang pemula pun nanti akan diajarkan contoh sekarang, misalkan cara baca bid offer pada order book gimana. Terus nanti kita ajarin analisa dasar TA, tips pilih saham buat investasi, dan banyak topik dan ada beberapa topik lainnya yang nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, pada video kali ini, di topik yang pertama itu kita akan belajar hal yang basic yaitu mengenai cara membaca kolom bid dan offer pada order book, atau bid dan as dari order book, sebuah order book. Nah, sebenarnya apa itu order book? Setiap kita trading saham itu kita pasti akan ketemu yang namanya order book. Order book itu apa? Sesuai namanya, buku antrian, buku pemesanan. Nah, ini contoh dari order book. Di kolom order book pasti akan ada 4 kolom ini. Ada buy lot, ada bid, ada as, atau asnya biasanya diganti dengan over. Lalu ada as lot atau overload. Nah, itu semua apa? Kalau bid itu adalah harga di mana kita bisa beli. Lalu sedangkan ada as itu harga di mana kita bisa jual. Jadi bid dan as. Nah, sementara buy lot ini adalah kuantitinya, quantity atau volumenya per harganya. Nah, cara baca sekilasnya seperti apa? Jadi cara baca sekilasnya seperti ini. Misalkan di kolom bid itu ada 4.228 lot antrian beli di harga 202. Jadi di harga 202 ini ada antrian nih sebanyak 4.228 lot. Nah, kalau yang as itu di harga 204 itu ada 269 lot antrian jual. Jadi as itu orang-orang yang mau jual, bid itu orang-orang yang mau beli. Dan seterusnya cara baca sampai bawahnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh kasusnya. Misalkan apa? Misalkan saya mau beli, Pak. Saya mau beli, terus harus gimana? Nah, ini contoh pertama. Kalau kita mau beli itu kita bisa beli di kolom bid. Di kolom bid itu kita bisa beli. Mau harga 202, 200, 199, 98 dan seterusnya kita bisa beli. Nah, kita nggak bisa tuh kalau kita mau beli, saya mau beli 201 atau 197,56, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di bursa efek itu ada sistem fraksi harga saham. Jadi berjenjang. Kalau masih di bawah 200 fraksinya 1, nih kalau kita lihat setelah di 190-an, dari 191 ke 192 itu 1. 192 ini harusnya ada 193, cuma nggak ada yang order, berarti ini kosong, harusnya ada. Terus jaraknya 1 semua. Sementara kalau udah di atas 200 itu fraksi harganya berubah jadi 2. 200, 202, jadi nggak 201. Jadi kalau harga saham udah 200, loncatnya 22222, itu namanya fraksi harga saham. Nah, sekarang kita balik lagi. Misalkan beli di bid harganya 202, 7 lot. Kita lihat 202 ada 4.228 lot antrian. Kalau kita beli di harga 202, nanti 4228-nya ini akan berubah jadi 4235. Kok bisa? Ya bisa, sebelumnya 4228. Sebentar saya ganti pointer dulu. Nah, sebelumnya 4228, terus saya mau pesen 7 lot. Jadi 4228 tambah 7, jadi 4235. Nah, ini masih ngantri. Jadi kalau Bapak Ibu belinya di sini di kolom bid itu masih ngantri, nggak langsung dapat, ikutan ngantri. Dapatnya kapan? Nanti kalau 4228 ini udah habis, pesanan dia udah terpenuhi, baru pesanan punya teman-teman semua Bapak Ibu yang 7 lot ini baru kena.
Seperti itu. Jadi beli nggak langsung dapat. Nah, sekarang contoh lainnya. Beli di Bit harga 198. Nah, harga 198 sebanyak 20 lot. Kita lihat di 198 sebelumnya ada 172 antrian. 172 antrian. Nah, terus begitu kita pasang beli 20 lot jadi 192. Nambah 20. 172 tambah order kita. Nah, order 198 20 lot ini dapatnya kapan? Nanti dapatnya. Kalau 202 sebanyak 4.228 lot ini udah habis. Kalau 6.706 di 200 ini udah habis. Terus di 1281 di harga 199 udah habis. Selanjutnya di harga 198 172-nya udah habis, baru antrian kita dapat. Itu pun kalau di harga 200-nya atau di harga 202 itu nggak ada yang nambah lagi. Kalau nambah lagi ya makin lama lagi kita dapat antriannya, kita dapat barangnya. Seperti itu. Jadi kalau kita beli di Bit itu nggak langsung dapat. Terus gimana cara kita mau langsung dapat barang? Pak, nggak usah ngantri-ngantri. Saya nggak mau ngantri-ngantri deh, lama. Saya mau cepat aja. Belinya di AS. Ingat hukum permintaan, hukum ekonomi. Di mana ada kesepakatan antara penjual dan pembeli akan terjadi transaksi. Nah, ini udah ada nih yang mau jual 204, 206, 208. Tinggal kita beli. Yang jualnya udah ada kok. Ada yang nawarin yang jualnya, kita mau beli nggak? Atau mau ikutan antri? Kasus ini kita langsung beli. Langsung beli ya udah. Kalau kita beli di harga 204 di AS, di kolom AS ini, di kolom AS ini kita beli 204, 9 lot, maka antrian 204-nya yang tadinya 269 itu akan berkurang jadi 260. Kenapa? Karena 9 lotnya kita beli. Langsung dapat barang. Di portfolio kita langsung ada barangnya, langsung ada sahamnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya tadi, prinsip ekonomi. Ini contohnya, ini order booknya saya convert generate ke gambar. Jadi saya mau beli. Terus ketika saya lihat di pasar, oh di pasar ada yang jual harga 204 sama 206. 204, 206. Terus di pasar juga ada yang lagi ngantri beli di 202 sama 200. Sekarang kita mau yang mana? Mau ngikutan antri di sini atau mau langsung beli ke seller yang ada yang jual barangnya nih di harga 204, 206. Kita mau yang mana? Kalau kita mau yang 204 ya langsung dapat barangnya. Cuma resikonya apa? Lebih mahal 2 poin. Kalau yang ini beli ya 202. Ya itu plus minusnya, langsung dapat, cuma sedikit lebih mahal. Kalau mau ngantri ya belum tentu dapat. Tapi ya harganya di bawah harga over atau harga AS terakhir. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau mau jual? Tadi mau beli, Pak. Sekarang gimana kalau saya mau jual? Nah, kalau saya mau jual, kita bisa jual di kolom AS. Jadi kebalikannya dari Bit. Tadi kalau kita beli di kolom Bit itu ngantri. Kalau kita udah punya barangnya, kita mau jual di kolom AS itu ngantri juga. Jadi misalkan saya udah punya barang 9 lot. Jual di harga AS 204. Jual di harga AS 204. Nanti akan langsung nambah total lotnya. Total lotnya akan langsung nambah. Nah, ini harusnya 278. Ini harusnya 278. Kenapa? Karena antrian jualnya bertambah. Ini harusnya ditambah. Ini 278. Oke. Nah, ini 278. Jadi bertambah. Kita jual di AS yang tadi antriannya 269, kita tambah 9 lot. Jadi 278, total antriannya di harga 204. Kejualnya kapan barangnya? Nanti kalau 269 ini udah laku. 269 ini udah laku, baru punya kita yang 9 lot dijualin, dipasarin. Seperti itu, baru laku. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan saya butuh uang banget, Kak. Saya butuh uang banget, Pak. Saya nggak mau lama-lama, saya mau langsung jual aja, mau langsung jadi cash cepet. Caranya seperti apa?
Caranya adalah jualnya di kolom bid. Kalau di kolom bid ya langsung laku. Kenapa? Karena udah ada nih orang yang mau beli di harga 202 ada 4.228. Di harga 200 ada 6.706 dan seterusnya. Jadi ngapain ikutan antri lagi? Langsung aja jual di bid, langsung laku, nggak usah ngantri. Jadi di sini yang tadinya 4228 saya jual 9 lot jadi 4219 berkurang. Saya langsung laku barangnya, langsung dapat uang cash. Langsung dapat uang cash, jualnya langsung laku. Kenapa bisa seperti itu ya? Tadi sama seperti yang tadi, saya rubah lagi ke visual. Kolom bid offer tadi saya mau jual. Saya udah punya barang nih, saya mau jual. Ketika saya ke pasar, ke bursa efek, saya lihat, oh ada nih yang mau jual di 204, 206. Sama ada nih orang-orang yang lagi nungguin ngantri beli di 202, 200. Sekarang pilihannya kita mau kemana? Mau ikut ngantri jual, yang pasti harus ngantri, barang yang gak langsung laku, atau kita langsung jual ke orang yang mau beli, ke orang yang udah standby. Saya udah mau beli nih di harga 202, 200. Nah, itu pilihan kita. Gitu. Jadi, ya ini kesimpulannya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita beli di bid itu nunggu antrian. Yang nggak tahu dapatnya kapan, belum pasti dapatnya kapan, nggak ada kepastian dapatnya kapan, karena market kan bergerak terus sepanjang hari. Atau kita mau langsung beli di offer. Kalau langsung beli di offer, barangnya langsung kita dapat. Nggak usah ngantri-ngantri. Sama seperti jual. Jual pun kalau kita udah barang, kalau kita jual di bid di orang-orang yang udah mau beli, ya kita nggak usah nunggu karena pembelinya udah ada. Sementara kalau kita jual tapi pasang di offer, ya kita harus nunggu sampai apa? Nunggu sampai ada orang yang mau beli di harga kita. Ingat prinsip ekonomi, di mana ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, di situ terjadi transaksi seperti itu. Nah, di sini saya buka contoh, misalkan ini di platformnya Ajaib. Misalkan saya masuk saham film. Nah, saya sebelumnya udah beli untuk saham film ini. Saya udah beli di average 212 atau baru beli senilai 9,7 juta. Total lotnya yang saya punya itu 460. Nah, jadi Bapak Ibu kalau di Sekuritas Ajaib, kalau Bapak Ibu misalkan mau beli, nah ini masih adanya limit order aja. Mungkin nanti di nextnya ada automatic order. Nah, ini periodenya hari aja, nggak usah apa-apa, nggak usah pilih-pilih yang aneh-aneh. Nah, misalkan sekarang harganya 212, 214. Misalkan saya mau beli di 214 sebanyak berapa? Uang saya di sini tinggal 120.000 misalkan, karena saya baru top up 10 juta. 120.000 saya rubah ke 100%. 100% itu artinya apa? Artinya kita pakai 100% uang kita yang ada di Ajaib yang standby buat beli saham film. Kalau 75% ya 75% dari uang. 50, 25, 25. Atau bisa kita tentukan sendiri. Misalkan beli 2 doang atau beli 3 doang bisa. Kalau udah tinggal klik beli. Nanti dapat barangnya. Seperti itu. Klik beli, coba kita klik beli. Nah, beli, order dikirim, lihat order, dapat barangnya, match. Nah, sebelumnya saya jual beli film juga. Seperti itu. Gitu. Begitupun kalau jual. Kalau jual pun sama. Kalau jual, kita mau jual berapa? 100% artinya semua barang kita mau kita jual. Cuma ngapain? Belum untung. Ya saya tunggu aja. Nanti tunggu harganya naik dulu, baru saya akan jual nih saham film. Seperti itu. Oke, nah di Ajaib ini ya kurang lebih sama seperti sekuritas lain. Untuk tampilan order booknya pasti nggak jauh beda seperti inilah. Cuman nama bid asnya aja nih, ada beberapa sekuritas atau broker yang kasih nama offer, ada yang kasih nama as. Kalau Ajaib di sini kasih namanya as, penawaran. Jadi sama aja, nggak merubah esensinya apapun. Gitu. Oke, mungkin ini akhir dari sesi 1 kita untuk belajar bareng Ajaib, series belajar bareng Ajaib. Ditunggu aja episode selanjutnya.
Nanti kita belajar cara analisa saham, baik dari technical, dari foreign flow, dari fundamental. Nanti kita bahas semua. Oke? Thank you. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.